Selain aktif juga positif. Jangan post foto-foto yang menurut aku nggak guna. Kalau you are not a fashion blogger, food blogger misalnya, jangan post makanan karena itu tidak menginformasikan something about you or about your creativity gitu. Tadi kita kelewatan gimana awal karirnya Kamira kok bisa seperti ini sekarang tuh gimana? Tadi kan sempat sebutin Walt Disney juga tuh. Banyak sih yang nanya dan jawaban aku selalu sama. Ini boleh cari di semua interview aku jawabannya sama. Aku gak, walaupun aku ngerti dunia bisnisnya, tapi I'm not a business person yang bikin plan 5 tahun ke depan. Karena aku percaya banget, kita tuh hidup di dunia ini sebenarnya menjadi alatnya alam semesta untuk berbuat sesuatu untuk dunia ini menjadi lebih baik. Dan kadang rencananya alam semesta, bukan kadang sih, selalu rencananya alam semesta itu jauh lebih keren daripada rencana aku. Rencana manusia. Contohnya, ya kalau ada yang bilang rencana ilahi, rencana Allah, ya itu sama aja sih. Cuman bahasanya aja beda. Sesuai kepercayaan masing-masing. Contohnya, itu yang terjadi di kehidupan aku. Dulu, waktu aku keluar dari Disney, dari itu zona nyaman aku sempet takut dan deg-degan seperti semua orang. Financial security gimana, terus gimana caranya lebih sukses atau gimana, gue bisa nggak ya nanti 1 tahun ke depan bisa lebih baik nggak ya atau segala macam. Banyak sekali ketakutan, ketidakpastian di dunia ini. Tapi manusia itu tidak pernah berpikir bahwa kalau gue keluar dari Disney, gue pasti akan lebih sukses. Itu jarang banget gitu. Nah, menurut penelitian, 96 thoughts, pikiran yang ada di pikiran manusia, 96% itu adalah pikiran negatif. Jadi memang dari lahirnya manusia itu memang sudah lebih banyak pikiran negatifnya daripada pikiran positifnya. Makanya kalau orang nyebelin atau kita lagi bikin kita marah, itu lebih lama daripada orang bikin kita happy. Senang. Yes. Nah, jadi intinya sebenarnya gimana caranya supaya kayak aku, semua orang itu jalannya masing-masing. Benar-benar jalannya masing-masing. Yang bekal yang aku perlu tekankan adalah jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita nggak tahu siapa yang akan berbuat baik sama kita atau kapan berbuat baik itu berbuah. Tapi juga jangan gini ya, oke deh gue berbuat baik supaya one day gue dibantuin. Enggak, jangan juga. Yang penting ikhlas niatnya. Aku keluar dari Disney itu 4 tahun yang lalu. Jadi Miwa itu 4 tahun. 2016. Bulan Mei nanti aku 4 tahun keluar dari Disney. 1 tahun setengah aku punya Miwa, aku terpilih menjadi brand ambassador Mercedes-Benz Indonesia. Caranya gimana? Kok tiba-tiba punya brand gak dikenal orang 1,5 tahun, followersnya cuma 1.000, dan itu semua teman aku todongin suruh follow Instagramnya. Kenapa tiba-tiba ada brand sebesar Mercedes-Benz approach aku menjadi brand ambasadornya sebagai inspirational woman. Waktu itu programnya namanya She is Mercedes. Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi waktu aku tanya sama Mercedes, why you choose me? Aku bukan cewek glamor yang berlian di mana-mana, terus kemana-mana harus pakai payung, elit gitu. Tapi dia bilang kita jatuh cinta sekali dengan gerakannya, gerakan kebaikannya, menginspirasi. Menurut mereka dengan usia yang relatif muda waktu itu sangat menginspirasi. Jadi dan aku kaget sekali bahwa brand sebesar Mercedes-Benz aja yang sangat high end itu sudah melihat itu menjadi suatu value tambahan. So it's really true gitu kan. Itu menetapkan aku kayak oh ya ini benar nih, jalan yang gue pilih benar. Nah, jadi nomor 1 tetap berbuat baik, jadilah orang baik. Kalian nggak tahu mau ngapain, jadilah orang baik. Udah itu aja, itu nomor 1. Kedua, mengenal diri sendiri and very comfortable with yourself. Kenapa? Karena kalau
lu comfortable with yourself, berarti lu tahu talenta lu di mana, tahu kelemahan lu di mana dan segala macam. Misalnya, oh, gue nih jago bikin karya, tapi gue nggak bisa bisnis. Oke, fine. Cari bisnis partner yang bisa lu percaya, yang bisa taking care of your business, and believe in your art. Nah, itu penting banget. Believe in your art. Baru-baru ini aku punya bisnis partner sebenarnya kalau untuk Miwa Yellow Line. Miwa Yellow Line tuh aku punya bisnis partner. And the reason kenapa aku pilih dia, karena dari awal dia jatuh cinta sekali dengan karya aku. Jadi dia cinta banget sama karyanya Miwa. Dia bilang, gila, gue cinta banget sama visi misi dari karya lo. Gue cinta banget sama karya lo. Gambarnya, warnanya ini bisa begini, bisa begini, bisa gini. Jadi aku ngeliat dari passionnya dia itu, dia kadang lebih mikirin Miwa Yellow Line-nya daripada aku. Misalnya gini. Tadinya, contoh sederhana. Aku bikin masker ini ada logonya, kelihatan nggak? Ini sebenarnya ada logo kecil. Tadinya aku nggak ada logonya waktu aku desain. Terus dia kayak, Mira ini mesti ada logonya. Aduh kok udahlah capek, udah produksi aja lah gitu kan. Udahlah orang nggak akan lihat. No. You have to be proud with your brand. Lo harus tunjukin. Ya sebenarnya aku juga tahu harus ada brand segala macam. Tapi aku tuh kadang kayak ya udahlah cincai gitu. Tapi dia kayak no. You have to tell the world this is your art gitu-gitu. Jadi aku mikir, oh wow, hebat ya ada orang yang lebih percaya brand gue daripada gue sendiri gitu. Dan itu suatu nilai plus tambah banget karena dia akan sangat memperjuangkan brand lo gitu. Dia nggak akan meninggalkan lo ketika brand lo tidak make money. Nah itu penting banget menurut aku. Jadi nemuin bisnis partner yang satu visi misi. Yes, dan itu jodohan. Dan tau nggak caranya aku ketemu dia gimana? Gak doa. Gimana? Aku tuh selalu doa. Aku tuh cuman semua kalau mau punya project. Nah kan tadi Mercedes-Benz. Terus ya itu abis itu banyak brand-brand lain sih. Ada BCA tiba-tiba approach aku di Instagram juga. Ternyata nawarin kerjasama. Mira apa yang bisa BCA lakukan untuk memperbesar Miwa dan segala macam. Terus dan semua yang aku ketemu brand-brand gede ini, si Canon juga luar biasa banget. Ketemu aku juga lewat Instagram. Mercedes juga ketemu aku lewat Instagram. Jadi Instagram tuh sangat berguna banget buat aku. Jadi buat teman-teman tipsnya di sosial media aktif gitu ya? Selain aktif juga positif. Jangan post foto-foto yang menurut aku nggak guna. Kalau you are not a fashion blogger, food blogger misalnya, jangan post makanan karena itu tidak menginformasikan something about you or about your creativity gitu. Post something tentang karya lo. Tapi banyak yang gini, nanti dicontek. Walt Disney pernah bilang sesuatu tentang duplikasi ya, tentang contek-mencontek. Orang yang mencontek itu cuma bisa mencontek bayangan lo. Padahal kan lo udah jalan beberapa langkah dan dia nggak tahu gitu. So don't worry. Gitu. Jadi keep terus berkarya gitu. Dan semua desainer di dunia ini, semua artis, semua seniman pasti pernah dicontek karyanya. Dari LV, dari Hermes, dari Chanel, apapun, you name it. Semua. Lukisan Basuki Abdullah itu palsunya di mana-mana. Iya, betul. Iya, Disney juga palsunya di mana-mana. Jadi ya don't worry, it happens, that's life, move on. Itu sebenarnya bisa menjadi gini, semua event yang negatif itu bisa menjadi sesuatu yang positif kalau kita punya the right mindset gitu ya. Ketika aku keluar dari Disney, aku sempat down karena kehilangan jati diri, gue harus ngapain bla bla bla, negativity. Tapi ternyata dari keterpurukan aku itu, ya inilah pentingnya teman-teman yang benar ya. If you have the positive lingkungan yang positif banget, you will be a positive person gitu. Tapi kalau lingkungan lo udah negatif, lo tetap bisa jadi positif, cuman sulit. Karena ketika kita down, kita lagi nggak punya pegangan. Kalau kita pegangan sama orang yang salah, kita bisa terjun ke jurang. Iya, lubang. Betul. Yes, kebetulan aku
semua lingkungan aku very positif, thankfully, dan mereka yang benar-benar nyemangatin aku, Mira lu bisa, lu punya talenta, lu bisa, lu gambar, lu ini, gue yakin banget. Dan itu kan sebenarnya doa gitu. Kayak sekarang Betul. banyak banget fansnya Miwa, fansnya di Instagram pribadi aku selalu mengucapkan, Kak aku suka banget karyanya. Nah itu kan sebenarnya apresiasi doa. Nah itu sebenarnya priceless buat semua artis untuk tetap berkarya lagi gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Tipsnya itu berbuat baik, berkarya bersungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan pakai hati itu pasti dibukakan jalannya oleh alam semesta. Itu percaya deh, karena kalau aku yang ngeplan bisnis plan itu aku nggak punya plan. Oke, 2 tahun kemudian 1,5 tahun gue keluar dari Disney, gue punya Miwa itu, gue akan jadi brand ambassador Mercedes. Itu nggak pernah kepikiran di plan aku. Oh, terus abis itu nextnya gue dapet exclusivity dari BCA. Oh, abis itu gue disponsorin Canon. Oh, gue ini, nggak ada. Aku nggak akan pernah bisa plan itu, gitu loh. Jadi, tetap kita try our best, tetap berkarya, tetap positif, tetap dengan visi misi awal kita, yaitu berbuat baik, gitu. Apapun bentuknya, pasti itu kita akan dibukain jalan gitu loh. Jadi kayak misalnya aku jualan masker gitu ya, terus tiba-tiba ternyata ada beberapa followers Instagram aku tuh dia retailer gitu. Jadi ada yang kerja di Blibli, ada yang kerja di Tokopedia, ada yang kerja di Shopee. Itu pada nanya gitu, Kak mau nggak masukin di marketplace ya? Jadi sebenarnya kita punya kemudahan sosial media yang kadang disalahgunakan oleh para kreatif anak-anak kreatif zaman sekarang atau siapapun sih ya, tapi aku ngomongnya dunia kreatif kan sekarang. Banyak banget yang postnya itu kegalauan. Betul. Nah, itu nggak penting untuk seorang artis menyampaikan kegalauan. Yang penting gimana caranya kegalauan itu bisa menjadi suatu karya. Nah, itu lebih menarik gitu. Hati-hati apapun yang dipost di sosial media karena itu akan membentuk image atau stereotip di kepala orang gitu. Tapi be yourself gitu juga, jangan gini. Aku dulu pernah pencitraan. Dulu aku pernah punya mentor Instagram. Terus mentorku bilang gini, so don't be fake. Lu jangan palsu, Mira. Kalau lu nggak bisa receh atau ngelawak, ya lu jangan ngelawak. Aku nggak bisa receh atau ngelawak gitu, yang ngejok lucu gitu. Aku nggak bisa. Ya udah, yang aku bisa ya aku kayak ngobrol aja biasa gitu. Tulis caption itu jangan dikurasi. Ya boleh dikurasi, cuman just flow from your heart aja gitu. Semua karya seni itu harus datangnya dari hati. Apapun itu, mau memasak, kaligrafi, bikin masker, ngejahit, nyulam, bordir, nenun, ngerajut, itu semua mesti datangnya dari hati. Nah, pernah kan lihat karya, begitu ngelihat karya nih ke galeri, kayaknya bagus banget, menyentuh. Itu karena waktu dia artisnya lagi bikin, itu bikinnya pakai hati. Art is always a therapy sebenarnya.